sejarah kepahlawanan Atoni Amanuban yang terlupakan. Setiap pelajar di sekolah dalam pelajaran sejarah nasional tentu dengan pasti mengenal pahlawan-pahlawan nasional seperti Teuku Umar, Pangeran Diponegoro, Kapitan Patimura, Cut Nyadin, dan pahlawan-pahlawan lainnya. Sayangnya, pahlawan dari NTT sangat minim, dan itu pun hanya beberapa tokoh saja dari NTT yang diusulkan sebagai pahlawan dari masa sesudah revolusi kemerdekaan. Seandainya ada, itu pun lebih banyak mengandalkan tradisi lisan yang tentunya dipertanyakan kebenarannya. Di dalam ulasan video ini, saya mencoba untuk memaparkan tokoh-tokoh dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Amanuban, dan untuk objektivitasnya saya mengandalkan dokumen-dokumen tertulis dari bangsa Eropa yang pernah berkunjung di daratan timur di masa-masa silam, dan juga latar belakang tokoh yang akan kita bahas. Di dalam ulasan video ini saya mendapatkan tambahan penuturan secara lisan untuk melengkapi narasi-narasi tentang sejarah kepahlawanan Atoni Amanuban yang terlupakan. Pada masa lampau, Pulau Timor sangat fenomenal dengan suatu komoditas utama yang sangat populer bagi kalangan penjelajah bangsa Eropa, yaitu cendana. Cendana dari Timor sangat menarik minat para pedagang dari berbagai bangsa. Tom Pires yang mengunjungi Timor di sekitar tahun 1500-an dalam Suma Oriental mengutip para pedagang Melayu yang mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkeh. Ramainya perdagangan ini akhirnya menarik minat Batavia di Pulau Timor. Bertahun-tahun sesudah Belanda menapakkan kakinya di Kupang, sekitar tahun 1613. Namun, kekuasaan dan pengaruh Belanda tidak begitu berkembang. Kontrol Belanda hanya di sekitar benteng Fort Concordia di Kupang dan wilayah sekitarnya. Bahkan kontrol Belanda berdasarkan suatu laporan residen ke Gubernur Batavia di tahun 1890 hanya sejauh Babau. Daerah yang berada di bawah pengawasan pemerintah Belanda dikenal dengan sebutan Sespalen-Gebied. Belanda memiliki upaya melalui cara-cara damai maupun perang. Misalnya, di tahun 1756 dibuatlah kontrak oleh komisioner Johannes Andreas Paravicini yang kemudian dikenal sebagai kontrak Paravicini dengan raja-raja di Timor, termasuk di dalamnya adalah Sonbai dan Amanuban. Namun, kontrak ini sesungguhnya lebih menunjukkan persahabatan dalam perdagangan. Diharapkan para raja dapat menjual hasil cendana dan hasil bumi lainnya kepada VOC. Selama itu, banyak pertempuran baik besar maupun kecil terjadi di daratan timur antara kerajaan Amanuban. Amanuban adalah salah satu unit yang independen dari pengaruh-pengaruh Eropa hingga kekalahan Raja Amanuban Bilnope atau Bilanuban di tahun 1910. Orang yang paling banyak menyita perhatian bangsa Eropa adalah perlawanan Raja Don Luis Nope II yang dalam tradisi lisan dikenal sebagai Usi Seoleu. Dalam silsilah yang disusun oleh WGH Ranges dalam Memori van Overgave Suite Midden Timor tahun 1948 dikenal sebagai Kusa Nope atau Usif Tames Pah, putra dari Tunope atau Tubani Nope atau yang disebut Tubani Nuban dari pernikahannya dengan Bimusu Feti. Banyaknya referensi yang mencatat tentang Don Luis Nope ini sehingga
Dr. Igde Parimarta dalam bukunya juga menyinggung tentang perlawanan raja ini. Parimarta yang merujuk pada laporan-laporan baik oleh Hijmering, Ormeling, dan Kruseman bahwa Raja Amanuban tidak mau tunduk pada Belanda dan harus menghadapi serangan dari ekspedisi J.A. Hazard, residen di timur yang memulai gerakannya pada tahun 1818. Hazard menguasai Atapupu pada tahun 1819. Ia menyerang Amanuban dengan kekuatannya, namun gagal. Ia berdalih kerajaan Amanuban berbahaya bagi kekuasaan Belanda, sebab telah menyerang raja-raja sahabat pemerintah Belanda. Parimarta menyebutkan bahwa dalam menghadapi serangan ini, Amanuban melibatkan sekitar 2.000 orang terlatih untuk berperang di atas kuda. Jadi, Raja Amanuban ini mereka berperang melawan Belanda dengan menggunakan pasukan kuda. Begitu ya teman-teman. Menurut J.D. Kruseman, Amanuban berada dalam keadaan perang dengan orang-orang Eropa sejak tahun 1815. Alasannya adalah perang dengan Sonbai. Amanuban berhasil mendorong kembali musuh-musuhnya dan akhirnya mengalami kebuntuan untuk menyerang Sonbai. Sonbai kecil di Babau. Tidak lebih dari 6 jam berjalan kaki dari Kupang. Belanda memaksa penduduk Kupang untuk memusuhi Amanuban. Ekspedisi yang lebih besar dan kecil dikirim dari waktu ke waktu. Namun, kebanyakan tidak menghasilkan apa-apa. Kurangnya artileri dan peralatan sebagai alasannya. Kruseman memperkirakan populasi Amanuban saat itu sekitar 12.000 jiwa. Perlawanan Tubani dan Don Luis. Bila Dr. Parimarta hanya menyinggung secara garis besar, Profesor Hans Hegerdal dari Faksjö University, Swedia, banyak menulis tentang raja ini. Perlawanan Amanuban oleh Raja Tubani Nope atau Tubani Nuban. Pada dasarnya Tubani diniki-niki dan saudara sepupunya Kobis atau Jacobus Albertus yang menetap di Covenoe, Pariti, saling bersaing untuk memperebutkan tahta. Baik Tubani maupun Kobis memiliki pandangan yang berbeda mengenai politik mereka. Kobis memiliki pandangan bahwa Amanuban harus bersekutu dengan Belanda, maka Tubani sebaliknya, bahwa Amanuban haruslah bebas dari pengaruh bangsa Eropa. Ini terbukti dengan laporan Hijmering bahwa Kobis Nope memiliki hubungan baik dengan Belanda. Dan ketika ia memeluk agama Kristen Reformasi atau Protestan, ia merupakan putra baptis dari Van Este. William Adrian Van Este menjabat sebagai Opperhoofd pada Januari 1766 hingga tahun 1789 selama 2 periode dan meninggal dalam masa jabatannya. Hegerdal menambahkan bahwa Tubani mendapat kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan setelah orang-orang Tubani menyerang faksi Kobis ke Covenoe pada tanggal 16 Oktober tahun 1786. Kobis dibantu oleh Belanda, namun faksinya berhasil dihancurkan. Seperti laporan Hijmering bahwa Tubani bahkan bersumpah akan memancing Kobis, bahkan bila itu harus dilakukan di hadapan orang Eropa. Juga diperkuat posisinya karena pembelotan Liurai Alfonsus Adrianus kepada Belanda pada tahun 1782. Pada tahun 1783, dia turut berpartisipasi dengan Amfoan Serviao, Ambenu, dan Amakono atau Sonbai muda dalam sebuah perang melawan Molo. Dalam tradisi lisan dikatakan bahwa Tubani dalam tindakan agresifnya sebagai pendiri dinasti baru menambah Meo yang awalnya dari klan Vina, Isu, Sae, Baok, bertambah terutama dari klan Sole, Nome, Nabuasa, dan Teflopo. Tubani kemudian wafat dan digantikan oleh Kusanope. Silsilahnya terdapat dalam bukunya HGW Ranges terbitan tahun 1948 atau Seoleunope atau Nuban atau dikenal Don Luis II.
Tahun suksesi Don Luis diperkirakan sekitar tahun 1802. Tahun ini berdasarkan dokumentasi oleh VOC yang disebut Ganti Amanuban. Dan tahun tersebut dipastikan sebagai tahun suksesi Tubani kepada anaknya Don Luis. Menurut Salomon Muller, bahwa Don Luis sebagian masa mudanya di Kupang dan merupakan anggota gereja reformasi atau Protestan. Rupanya, nama Don Luis adalah nama Kristen yang diberikan ketika bergabung dengan kekristenan. Ketika menjadi raja, ia tahu menggunakan kelemahan Belanda di saat-saat pengambil alihan Fort Concordia oleh Inggris dan tetap melanjutkan perlawanannya setelah Belanda menguasai kembali Fort Concordia. Salomon Muller adalah utusan Belanda. Di tahun 1829, ia ditugaskan untuk mendekati Sonbai. Namun, ketiga kekuatan Sonbai yakni di Oemnam atau Molo, Kauniki di Fatuleu, dan Amakono di Miomafo menolak untuk tunduk kepada Belanda. Bila merujuk pada Salomon Muller, Luis dapat dipastikan bahwa ia menetap di Kupang sebagai seorang pelajar dan kemungkinan memiliki hubungan baik dengan pamannya Kobis sebelum perebutan tahta dengan ayahnya Tubani. Ini juga dibuktikan bahwa Kobis dapat membaca dan menulis. Bersama Pangeran Funai, dia adalah satu-satunya penguasa yang bisa menulis namanya sendiri pada surat penghormatan kepada VOC. Bangsawan lainnya hanya membubuhkan tulisan X pada kontrak di atas kertas. Menurut Muller, konflik Amanuban dengan Belanda bermula pada insiden di tahun 1807. Belanda menangkap dan mengeksekusi salah satu pejabat Louis Nope berdasarkan pengaduan dari Kobis. Louis Nope lalu menyerang tempat eksekusi bersama anak buahnya dan membunuh orang-orang Belanda dan penduduk sekitarnya. Opperhof berusaha mendukung Kobis tanpa berusaha mencari upaya rekonsiliasi. Hasilnya adalah serentetan peperangan antara Amanuban dan Belanda. Dalam sebuah laporan Belanda bertanggal 10 September 1908 disebutkan tentang harapan agar hubungan Amanuban dan Belanda dapat diperbaiki. Referensi lain terkait dengan peristiwa ini berasal dari seorang warga Belanda pada tahun 1863. Ia menyalahkan konflik ini yang bermula dari Enos Leomnanu, seorang pemimpin Amabi yang menikahi putri Raja Amanuban pada saat interregnum Inggris ke Kupang pada tahun 1812 sampai 1816. Dia melakukan pelanggaran dan diasingkan ke Rote. Raja Amanuban mencoba mendukungnya dengan melakukan perang terhadap kolonial penjajah agar kehormatan Leomnanu sebagai bangsawan tetap terjaga. Namun kemudian setelah berkuasanya Belanda, Leomnanu dibebaskan dengan syarat harus membuat gara-gara dengan mantan temannya Amanuban dan Leomnanu menyetujuinya. Residen Hazard dengan licik menggunakan orang Timur melawan orang Timur sebagai balas dendamnya terhadap orang Amanuban. Selanjutnya adalah serentetan perang Amanuban dengan Belanda dan kerajaan-kerajaan pendukung Belanda. Jacobus Arnoldus Hazard, seorang yang ambisius, ia menjabat sebagai residen pada 11 April 1810 sampai dengan tanggal 22 Maret 1812. Kedua kalinya adalah 1814 sampai 1818 dan ketiga insiden Atapupu yang akan dijelaskan kemudian ya. Dan ia menjabat kembali pada tahun 1819 hingga tahun 1832. Pada tahun 1817, Hindia Belanda mendatangkan 600-an orang Rote ke distrik Babau untuk membendung Amanuban. Bagaimanapun, Babau merupakan bagian dari Amanuban. Ini terbukti seperti yang dilaporkan J.D. Krusman berdasarkan peristiwa Amanuban Sonbai. Penguasaan Amanuban di Babau juga berdasarkan laporan residen kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Disebutkan bahwa di Amanuban atau Onderafdeling Babau mewajibkan setiap pedagang memberikan 1 peti arak dan 1 atau 2 potong kain lena
untuk dapat berdagang di daerah itu. Ini juga menunjukkan bahwa hingga akhir abad 19, Raja Amanuban masih memungut pajak dari para pedagang di samping pemerintah Belanda. Namun, rupanya seorang Louis tidak hanya menyita perhatian Belanda. Menurut catatan perjalanan seorang Prancis, Jacques Arago, yang mengunjungi Timor bersama ekspedisi pimpinan L.C. Frey kala itu, ia melaporkan bahwa raja ini mengangkat panji perlawanan terhadap penjajah di tahun 1808 yang bosan dengan pemerasan barat orang-orang kulit putih. Menurut Arago, skema Louis tidak sederhana. Dia ingin menurunkan 14 raja pro-Belanda lainnya. Selanjutnya, dia dengan gagah berani menolak tekanan dari Inggris yang berkuasa atas Hindia Belanda pada tahun 1811 sampai 1816. Ekspedisi Inggris yang tidak terlalu sukses dilakukan terhadap Louis yang menantang pada tahun 1814. Dalam tradisi lisan disebutkan bahwa tentang negosiasi Kaismuti dengan Amanuban yang mengalami kebuntuan. Rupanya, sebelum peperangan pihak Inggris mengirim duta untuk bernegosiasi, dan ini dibuktikan dengan salah satu plakat lambang kerajaan Inggris yang disimpan oleh keluarga Nope saat ini. Dikatakan bahwa tempat pertemuan perwakilan Inggris yang konon diwakili oleh seorang komodor Inggris dengan Raja Amanuban di Kiu Kumlol, dari kata Kiu Kumodor Takari saat ini. Menurut tradisi lisan disebutkan bahwa pertemuan ini juga menghadirkan Liu Rai Sonbai. Kembali pada Arago. Ketika Belanda yang kembali berkuasa tahun 1816, Belanda mengirim ekspedisi militernya ke Amanuban. Louis menanggapinya. Ia memperkuat pertahanan di tebing tinggi dan memperkuat pasukannya dengan memperbanyak senjata api yang dilatihnya untuk ditangani oleh rakyatnya. Ini mungkin dimaksud Arago adalah benteng di None, Tetaf, yang sekarang ini termasuk Kecamatan Kuatnana. Jacques Arago sangat menghormati Raja Louis Nope ini. Bahkan ia menggambarkan Louis Nope yang dengan senang hati berperang melawan 14 kerajaan pro-Belanda. Meskipun taruhannya sangat berat terhadapnya, tentu unik bila satu kerajaan berjuang untuk kebebasan dan 14 untuk perbudakan, kata orang Prancis itu. Louis benar-benar menggunakan unsur-unsur yang datang untuk keuntungannya. Jika hujan panah musuh membuat matahari menjadi gelap, dia akan memiliki keuntungan untuk bertarung di bawah bayang-bayangnya. Arago melaporkan bahwa pasukannya terdiri dari sekitar 6.000 orang, 2/3 4.000 dari mereka dipersenjatai dengan senapan dan pedang. Oke teman-teman, sekian dulu ulasan video kita kali ini tentang Raja Amanuban yang terlupakan ya, di dalam perjuangan-perjuangannya melawan penjajah bangsa Belanda di masa itu. Dan ini merupakan bagian part 1 ya teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan part yang kedua pada ulasan video berikutnya. Karena itu, bagi teman-teman yang belum sempat menekan tombol subscribe dan like video ini, tolong ya menekan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan part yang kedua dan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga ulasan dan pembahasan pada video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan sampai jumpa.